Pada itu pengajar praktek Ibu Siti dan Farida MPD kepada Dewan Guru dan karyawan serta staf karyawan kepada diskusi pada diskusi dengan Farida yang melakukan acara inti yaitu diskusi penyampaian materi tentang visi sekolah oleh Bapak Sudarmiko. Yang kelima yaitu yang lain penyampaian pendapat dari peserta diskusi dan penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang saat ini sedang ada acara. Kita lanjut untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengajar praktek sekaligus melakukan forum diskusi dari Ibu Siti Farida MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Esti Anjar Ali Jandini SE selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto Kulon. Yang kami hormati calon guru penggerak Bapak Jatmiko dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Purwokerto Kulon. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah menerima kehadiran saya yang kedua ini, alhamdulillah. Dan kami mohon maaf, mungkin nanti kedepannya kami juga akan sering datang ke sini Bapak Ibu. Mungkin kurang lebih 5 kali lagi Bapak Ibu. Jadi kami mohon maaf, mungkin nanti kami banyak mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Kedatangan kami ke sini tidak lain adalah untuk mendampingi Bapak Jatmiko sebagai calon guru penggerak untuk belajar bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemajuan SD Negeri 1 Purwokerto Kulon ini. Izinkanlah sebelum memulai acara, kami perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Siti Farida, kemudian saya bertugas di TK di Bojonegoro 146 Purwokerto Barat, Kerjasari, depan STMI Worotomo. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi amanat oleh BPGP sebagai pengajar praktek guru penggerak angkatan ke-7. Dan sebagai pengajar praktek saya mendampingi 7 orang calon guru penggerak mulai dari TK sampai SMA. Jadi ada 3 dari TK, kemudian 3 dari SD dan 1 dari SMA, yaitu SMA Al-Islamiyah Purwokerto. Kemudian maksud dari tujuan pendampingan individu yang kedua ini tentunya kami ingin membantu JKP menerapkan hasil pembelajaran daring yang sudah dilakukan oleh Pak Jatmiko kemarin di bulan Desember, di mana Pak Jatmiko sudah melakukan pembelajaran secara daring dengan fasilitator Bu Murtianingsih dan saat lokal karya. Nah, dari hal-hal yang sudah dipelajari Pak Jatmiko ini nantinya akan ditularkan ke panjenengan semua, ke Bapak Ibu semua dengan cara berbagi, berefleksi dan tentunya nanti akan berkolaborasi. Kemudian yang kedua, tujuan pendampingan ini adalah untuk memberikan refleksi juga tentang bagaimana Pak Jatmiko bisa memiliki kematangan sosial, emosional, dan moral sehingga bisa berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian yang ketiga nanti bersama-sama untuk merencanakan, melaksanakan, kemudian merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid sesuai dengan cita-cita dari kurikulum merdeka ini, bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid dan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, tapi guru harus selalu terus belajar dan tentunya melibatkan orang tua. Jadi dalam kurikulum penggerak ini nanti banyak sekali hal-hal yang harus kita libatkan orang tua dalam pembelajaran agar pembelajaran itu semakin menyenangkan dan wali murid pun akan merasa puas anak-anaknya sekolah di sekolah kita. Itu harapannya begitu ya. Kemudian untuk pendampingan, fokus pendampingan individu dua ini nanti kita akan berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah yang sudah dipelajari oleh Pak Jatmiko selama menjadi calon guru penggerak selama pembelajaran dari kemarin. Nah, tujuannya adalah nanti agar visi dan prakasa perubahan sekolah ini yang sudah ada, sudah punya ya SD ini itu dikaji kembali, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena
karena mungkin visinya kan sudah lama tidak ganti seperti itu. Jadi dikaji kembali, dipelajari kembali. Apabila dirasa memang perlu untuk direvisi, boleh direvisi, tapi tentunya itu sesuai dengan persetujuan kepala sekolah. Karena kepala sekolah yang mempunyai kewenangan untuk mengganti visi. Kalaupun tidak, memang dirasa itu masih sesuai dengan perkembangan zaman, tidak masalah ya, tapi nanti bisa dipertegas lagi di misinya, di breakdown lagi misinya itu apa dari SD Negeri 1 Pulau ini, diperjelas lagi, diperkuat lagi, sehingga apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi misi kita itu bisa tercapai. Anak-anak kita kepengen seperti apa agar sekolah ini lebih maju, lebih berkualitas, bisa tercapai dengan kesepakatan bersama, khususnya guru-guru yang ada di sini, seperti itu. Mungkin dari saya sambutan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertanyaan yang keempat yaitu acara inti, yaitu diskusi penyampaian materi tentang visi sekolah oleh CGP Sujatmiko SPDSD kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi siddiqil ma wasallam tahban. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto, kemudian yang kami hormati pula Ibu pengajar praktik calon guru penggerak Ibu Siti Mufarija, serta rekan guru dan karyawan yang kami hormati pula. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik hidayah ini kepada kita, memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam dan berdoa kepada kita, dan kita Nabi dan besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita telah mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan ini sebagai rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak. Visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kami perkenalkan yang di sebelah paling kanan itu ada Bu Murtianingsih, beliau adalah fasilitator saya. Kemudian yang di tengah ada Bu Siti Mufarija sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Jamiko, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Dia peduli ke lingkungan, dia memindahkan sebuah pohon yang tumbang di tengah jalan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat videonya. Jadi seorang anak kecil, dia masih berada di sekolah, kemudian dia pulang di tengah jalan, dia itu melihat pohon tumbang di tengah jalan sehingga mobil itu tidak bisa lewat karena tepat di tengah jalan raya. Yang lainnya itu hanya memandang dan lewat juga tidak jadi. Tetapi anak ini mau turun, mau menyinggah itu atau meminggirkan pohonnya. Walaupun ukuran badannya kecil, dia tetap berusaha sehingga memantik orang-orang dewasa, orang-orang sekitarnya untuk ikut menyingkirkan pohon yang besar tersebut. Akhirnya bisa tersingkir, kemudian kendaraan bisa jalan seperti itu. Nah, ini artinya apa? Artinya itu karakter dari anak tersebut itu sudah terbentuk. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat visi misi kita bisa menggunakan IA atau inquiry apresiatif. Apa itu? Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan inquiry apresiatif. Juga merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Nah, pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi diajar Dewan Bapak Ibu. Ini cara menentukan visi, mencapai tujuan pada satu perubahan. Ada masalah, kemudian kita atasi, kita selesaikan.
kekuatan atau potensi kita gunakan sebagai daya dukung atau daya yang kita gunakan. Ini proses dalam membuat visi. Ada proses kerja. Ini ada prasarat perubahan, ada istilah atap di sini, kemudian ada istilah kerja. Apa itu atap? Apa itu kerja? Kita lihat seperti itu. Nah, di sini ini adalah atap. Atap itu adalah awal atau aset. P adalah pandangan, A adalah aksi, P adalah pembelajaran. Awal atau aset adalah kekuatan atau aset potensi sekolah murid komunikasi yang teridentifikasi dapat membantu kemungkinan kualitas pembelajaran murid. Kemudian tantangan tantangan keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan. Kemudian aksi kontribusi individu atau pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kemudian pembelajaran yaitu adalah pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Seperti tadi itu kan berarti itu sudah terbentuk karakternya begitu. Ini atap atau ada istilah lain mungkin yang sejenis itu adalah analisis SWOT begitu. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tahapan baca. Baca itu ada B itu adalah buat pertanyaan pertama, kemudian yang A itu adalah ambil pelajaran, yang G adalah dari mimpi, yang C itu adalah jabarkan rencana, yang A adalah atur eksekusi seperti itu. Nah, di sini kita mencoba membuat visi gitu. Visi adalah tadi merupakan harapan gitu Ibu. Jadi kita akan mencoba mengisi kalimat rupa yang ada tujuannya adalah ke visi itu. Jadi nanti Bapak Ibu melengkapi, saya memberikan murid yang bagaimana. Jadi nanti Bapak Ibu mengingat murid saya itu akan bagaimana atau murid yang bagaimana seperti itu. Kemudian saya percaya bahwa murid saya adalah bagaimana gitu. Okay. Dan nanti Bapak Ibu tuliskan di sticky note ini seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu menuliskan yang saya memimpikan murid-muridnya bagaimana. Jadi Bapak Ibu itu menginginkan murid kita itu menjadi murid-muridnya bagaimana seperti itu. Satu pertanyaan menggunakan satu kertas Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, saya percaya bahwa murid itu kita harus seperti apa seperti itu. Okay. Terus di sekolah saya akan mengutamakan apa? Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang kita utamakan seperti itu. Satu sticky note, kertas, satu jawaban. Silakan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Lanjutkan ke pertanyaan lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, Pak Didik mungkin di sekolah saya akan mengutamakan apa yang akan Pak Didik lakukan atau mengutamakan apa begitu misalnya untuk anak-anak, untuk anak-anak, ya untuk murid. Ya, saya mengutamakan pendekatan secara personal, melihat, mendengar dan merasakan apa sih yang mereka butuhkan. Jadi ada skala prioritas lah, ini rinci lah supaya
kita tahu anak itu punya apa namanya bakat atau ya banyak hal lah yang bisa kita dapat itu dari itu tadi ya, pendekatan secara personal ya. Ini sangat sesuai dengan filosofi yang KHD yang di kurikulum merdeka ini Pak, dari Bapak itu berarti apa yang menghambal pada anak. Kalau istilahnya kurikulum merdeka itu seperti itu Pak sekarang. Artinya itu Bapak melayani anak sesuai dengan kebutuhannya itu kan. Pendekatannya itu bagus sekali itu seperti itu. Itu sudah sesuai sekali dengan kurikulum merdeka yang diharapkan pemerintah untuk guru-guru di Indonesia. Iya. Gitu Pak. Biasa itu. Kita makan nih. Ini baru itu saran tadi itu mengutamakan apa maksudnya anak-anak tuh bisa. Oke, siap. Baiklah, yang selanjutnya murid di sekolah saya sadar betul bahwa Bapak gimana gitu. Pengamatan ya. Pengamatan. Pengamatan Ya, pengamatan kepada murid-murid gitu. Sadar anak-anak gitu. Sekolah ini mau ngapain gitu. Oke. Sekolah itu untuk apa? Usul mungkin? Mulai sekolah saya sadar bahwa sekolah adalah untuk belajar dan mencari ilmu. Belajar dan mencari ilmu. Oke. Ya, tidak. Selain belajar dan mencari ilmu, mungkin ada lagi. Mungkin ada lagi? Itu nanti bisa untuk dikaitkan dengan visi ya. Oke. Visi yang ada di sekolah ini. Selain belajar, boleh mungkin. Teman-teman di Iya. di sekolah kalau ketemu teman-teman kan bisa Iya. semangat gitu. Oke. Yang selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin apa yang dilakukan Sebenarnya yakin apa ya? yakin untuk guru ini saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Itu sama dengan yang tadi sebenarnya hampir sama. Jadi seperti misalnya saya yakin bahwa mereka itu datang ke sekolah itu untuk apa? Belajar, ya pengen jadi pandai atau mereka yang bisa. saya dan guru lain di sekolah saya paham Bisa dikaitkan dengan kurikulum merdeka. merdeka Kita politik. memang dari sekolah itu paham bahwa merdeka belajar itu apa sih itu? Menjadi tanggung jawabnya siapa? Bisa menjawab kalimat belajar untuk anak itu untuk apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang berbeda. bilang juga berpendapat gitu mau ini boleh jadi boleh silakan. Yang itu kali ya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa pada dasarnya memiliki kemampuan yang baik yang dapat dikembangkan di sekolah. Ya, jadi mempunyai apa tadi Kemampuan yang kemampuan yang baik dan bisa dikembangkan seperti itu ya. Oke. Baiklah, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ini adalah saya tampilkan visi dari SD Negeri 1 Purwokerto Bulan. Nah, ini visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Ini mengandung arti apa? Mengandung arti bahwasanya SD Negeri 1 Purwokerto Bulan itu memiliki harapan bahwa SD Negeri 1 Purwokerto Bulan itu dapat mengantarkan dan mensukseskan peserta didik yang memiliki akhlak yang baik dalam meniti kehidupan, memiliki kecerdasan, cekatan dalam melakukan sesuatu, serta mempunyai kemandirian. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, ini sudah pas atau belum? Sudah pas dengan mungkin yang tadi Bapak Ibu sudah inginkan di catatan itu? Sudah terwakilkan atau belum? Atau
masih ada yang perlu ditambahkan begitu? Kalau saya sudah ada yang mewakilkan di situ. Iya. Contohnya apa Bu Sumi? Memiliki anak yang baik. Ya, tadi Bu Sumi menginginkan anak itu mempunyai akhlak gitu ya. Oke. Pak Didik mungkin ada yang boleh ditambahkan atau sudah terwakilkan di sini? Atau ada yang belum gitu? Bertumpuk lah. Terima dengan mulia kan misalnya satu Pengertian. satu pengertian. Bukan kalau apa akhlak sih memang kita dari segala ilmu kan ada di akhlak ya. Ya pas lah. Pas gitu. Jadi sudah keinginannya sudah terwakili di sini gitu ya. Anak-anak keinginannya gitu ya. Kalau yang tadi Pak Didi sampaikan kan tadi ya apa lebih ke personal anaknya ya mendidik anak-anak gitu. Bagaimana dengan yang terjadi di SD ini di mana anak-anak mungkin di zaman sekarang ya Pak pernah ada yang membawa HP atau alat lain kayak gitu misalnya Walkman apa pernah nggak Pak terjadi seperti itu? Pak Didi kan itu ya senang untuk mendekati anak seperti itu kan. Apa pernah terjadi seperti itu Pak? Secara umum sih pasti ada ya? yang membawa sesuatu hal yang mungkin apa ya karena berubah zaman itu ya banyak ya dan itu kan juga nggak perlu disampaikan ke itu kan langsung diatasi secara personal. Kalau sudah dekat otomatis kita dihormati oleh itu ya jadi mereka akan berpikir sendiri. Dan dengan membawa seperti HP itu kan anak secara tidak langsung sedang memanfaatkan kodrat zaman ya Pak, di mana zaman sekarang semua pakai HP apalagi anak-anak gitu. Nah, bagaimana jika Bapak sebagai seorang guru mungkin ingin anak-anaknya seperti apa yang sedang biarin aja main HP di situ, jangan main HP seperti itu. Kira-kira seperti apa? Ya kalau untuk mengatasi itu ya saya misalnya acak sepak bola. Gitu ya jadi supporter atau ikut bermain di situ karena satu-satunya jalan itu kan kita bergabung dengan mereka. Jadi supaya mereka semua kenal dengan kita. Jadi kita nanti kontrolnya mudah. Untuk HP-nya sendiri mungkin apa? Kalau HP di sini masih apa namanya sedikit lah, jarang. Cuma mungkin malah hal yang lain yang jadi masing-masing punya karakter juga tergantung dari wilayah sih, wilayah kan karakter sosialnya beda-beda. Berarti apa yang sudah diinginkan Bapak sudah terwakili di sini ya untuk cerdas, kemudian bisa tampil ya. Ya, representasinya kan nggak kita bisa menyesuaikan keadaan lah. Bu Dina mungkin sudah terwakilkan atau kira-kira perlu ditambah apa begitu? Tadi sudah yang kemampuan memiliki kemampuan masing-masing dan dapat dikembangkan kan tujuannya supaya nanti anak bisa jadi cerdas sekaligus tampil secara mandiri dengan kemampuan yang dimiliki. Bagaimana dengan apa namanya anak itu melihat teknologi begitu? Menurut saya nggak masalah untuk seorang anak itu mengetahui teknologi, tapi mengingat sekarang ini banyak dampak negatif positifnya masing-masing bagi anak, yang penting perlu ada bimbingan dari orang tua atau orang terdekat yang ibaratnya usianya itu sudah lebih mengetahui bagaimana menyaring dampak positif sama dampak negatifnya. Terima kasih. Jadi memang di zaman sekarang itu istilahnya kodrat zaman ya, kodrat zaman itu mengikuti zaman, di mana anak itu sudah melihat teknologi, jadi apa mungkin apa namanya dimanfaatkan gitu ya dalam pembelajaran seperti itu ya. Itu berarti bisa untuk misinya Misi ya, ya. Untuk mewujudkan gitu ya. Itu masuk ke terampil atau mandiri kita implementasikan dalam program sehari-hari Bapak Ibu misalnya kayak apa tadi itu kan terwujudnya dengan didik yang beriman, akhlak mulia. Nanti itu programnya apa? Diceritakan Pak Anto. Yang sudah ada di sini untuk mewujudkan misi itu program yang sudah ada di sini apakah sudah mewakili misi atau masih perlu dikembangkan seperti itu mungkin ada cerita Pak Ibu untuk Dari teman-teman. Ya. Mungkin dari teman-teman dulu mungkin ada apa ya kegiatan yang hubungannya dengan mewujudkan visi ini seperti itu. Sudah ada kegiatan. Sudah ada kegiatan. Ada ya. Kemarin waktu setiap ada acara Isra Mi'raj atau acara keagamaan lain, untuk bagian ini kan beriman dan berakhlak mulia. Sekolah itu kan sudah beberapa kali mengadakan tausiah bersama, kemudian ada juga kebiasaan untuk membacakan Asmaul Husna, untuk agamanya pun aktif hafalan setiap pelajaran agama. Karena kan setiap pelajaran agama ada surat yang dipelajari. Jadi untuk beriman dan berakhlak mulia dari situ ada dan pembiasaan sholat zuhur. Tapi karena ini musolanya terbatas untuk beberapa kelas bergantian. Jadi memang sudah ada program kebiasaannya di sini sudah ada dari Ada memanfaatkan waktu luang bagaimana mereka tertarik untuk berbuat baik. Contohnya gitu, harus tertarik mereka misalkan apa sih sholat apa ya? Apa hari siapa ya pahala dari misalnya uang pendekatannya seperti itu. Kalau untuk apa ya kita masuk di situ. Sebenarnya itu ya kita coba bagaimana sih mereka tertarik. Itu isinya apa aja, jangan cuma game gitu. Misalnya renung ini mobil pertama di Indonesia apa mereka dengan difasilitasi sekolahnya. Tidak dengan ini. Dengan cerita. Nanti besoknya mereka laporan. Pak ini. Kemudian untuk yang lainnya sebagai calon penggerak mungkin punya inovasi apa ya impian juga untuk berbagai itu lebih baik lagi tidak hanya maju di dalam
imannya ya, meskipun itu adalah nomor 1 ya Pak. Tapi yang lainnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya yang menarik sehingga menambah kualitas paling tidak murid ya semakin bertambah kan insya Allah dengan semakin bertambah kesejahteraan guru mungkin akan lebih meningkat juga kan seperti itu. Harapannya apa Pak Miko? Bisa kalau di isinya. Oke, ini untuk menunjang ini ya. Kalau di kelas kamu sendiri itu kemarin sudah memulai itu. Saya itu punya program yang namanya Bakso Seger. Apa itu? Bakso Seger. Iya, Bakso Seger. Oh, iya. Bakso Seger itu adalah akronim dari bacaan sholat serta datanya seperti itu. Oke. Jadi Maksudnya iman dan takwa ya? ya, maksudnya iman dan takwa. Ini iman dan takwa. Jadi anak itu setiap setelah selesai berdoa itu kemudian menghafal bacaan sholat, kemudian ada yang mempraktekkan. Jadi satu mempraktekkan, kemudian yang lainnya itu membaca buku. Itu karena di sini itu apa namanya ternyata saya temukan itu apa ya, anak itu banyak yang belum hafal begitu. Berarti ini bukan hanya tugas guru agama nih Pak, tapi guru di setiap kelas atau mungkin ada program setiap minggu berapa kali? Kalau sholat zuhur itu ini apa yang namanya itu. Tapi kalau program ini saya rilis dari kelas 6 dulu. Seperti itu. Singkatan dari Bacaan sholat serta gerakannya. Ya, disingkat Bakso Seger. apa gitu ya Pak ya? Kenapa ya? Terus kemudian untuk keterampilan itu saya mencoba kemarin itu anak-anak itu bermain ini Bu, apa namanya kelas poin gitu, kelas poin. Jadi anak-anak itu mengerjakan soal tapi menggunakan ini apa namanya gadget, menggunakan HP. Jadi memang saya suruh anak bawa ke sekolahan itu kemudian untuk mengerjakan itu. Seperti itu. Nah, Soal. itu bisa ditulis di dalam ini, Mas, di dalam misinya. Jadi orang-orang lain ataupun orang tua murid yang mendaftarkan ke sini itu paling tidak tahu bahwa di sini itu ada program-program menarik loh seperti itu. Bisa dituliskan di dalam visinya itu kayak gitu. Kalau visinya ini memang oleh ibu kepala sekolah memang harus tetap seperti itu nggak masalah. Tapi program-programnya itu loh, misinya itu ditulis seperti itu agar masyarakat lebih tahu. Saya kira itu akan lebih bagus. Menjadi daya tarik gitu. Iya, menjadi daya tarik dan mudah-mudahan dapat menambah apa ya kuantitas dari murid di SD ini seperti itu. Terus kalau mandiri mungkin itu apa ya, di kelas itu saya buat itu apa namanya yang memimpin setiap hari itu berbeda urutan sesuai dengan urutan di absen Bu. Jadi setiap hari ya memimpin barisan, memimpin dalam kelas seperti itu. Oke. Itu secara bergantian sehingga dengan harapan anak itu punya kemandirian, apa yang namanya bisa memimpin dirinya juga bisa memimpin teman-temannya seperti itu. Oke. Baik, berarti dengan yang sudah kita bicarakan sore ini untuk visi dan pandangan teman-teman tadi, Bapak Ibu tadi, apakah ada yang perlu ditambahkan atau cukup sampai di situ saja? Karena kan tadi kan kita berdiskusi banyak ya, paling kan ada hasilnya gitu, yang apa tidak tetap atau mau seperti itu saja. Kira-kira Tidak perlu. sudah oke. Ya itu dijabarkan panjang sekali Bu. Mungkin tadi di misinya ya untuk mencapai Ya visinya. kalau panjang kan saya rasa kita jual sesuatu yang nggak mungkin. Karena kita yang realistis saja lah. Sudah cukup. Lebih dari itu. Semoga berarti bisa disimpulkan Pak Miko untuk visi perubahan visi hari ini. Ya, jadi setelah kita berdiskusi, apa namanya, ternyata visi yang sudah ada itu sudah mewakili dari harapan teman-teman sekolah begitu, atau Bapak Ibu guru di sini. Untuk tinggal nanti kita apa namanya membuat program-program agar visi tersebut itu dapat diwujudkan seperti itu, sehingga tujuan dari visi atau harapan yang kita inginkan itu bisa terwujud seperti itu. Alhamdulillah ya Pak, untuk diskusi pada kesempatan hari ini, bagaimana kita mendiskusikan tentang mimpi-mimpi kita yang seperti tadi Bapak Ibu ingin anak-anaknya bisa mandiri, bisa cerdas, bisa terampil. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semua dapat tercapai dan Bapak Ibu semua dapat menjalankan tugas-tugas Bapak Ibu sebagai guru yang insya Allah akan menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan SD Negeri 1 Kota Pulau ini akan menjadi semakin maju, bertambah banyak muridnya dan tentunya guru-gurunya sejahtera semuanya. Itu harapan dari saya. Mungkin cukup sekian ya diskusi pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau mengikuti diskusi pada kesempatan hari ini. Tentunya untuk kemajuan SD Negeri 1 Kota Pulau, insya Allah. Bisa ditutup oleh Pak Jatiko. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi pada teman-teman, rekan guru yang sudah menemani kita di sini. Kita saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bu Siti Marija sebagai apa yang selalu apa
mendampingi calon guru penggerak sehingga apa yang diinginkan atau nanti hasilnya baik begitu dalam melakukan pendidikan dan pelatihan guru penggerak ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya pada waktu yang seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu karyanya ya Pak Wito, buat teman-teman semua juga. Dan juga berbagi, mungkin ada beberapa apa, Bapak Ibu guru yang lainnya diajak seperti itu. Jadi jangan maju sendiri, misalnya bikin class point atau apa kayak gitu ya, Bapak Ibu guru yang lainnya juga ikut diajak seperti itu. Itu sih saran dari saya. Terima kasih.